Assalamualaikum Mbak Iza. Itu 15 tahun 7 bulan kalau nggak salah ya. Wah, 15 tahun. Pertama masuk ke Balai Diklat itu saya ditempatkan di seksi teknis. Kalau bukan ada masa manual, jadi input peserta manual. Dulu kita taunya Pulau Roti, ternyata setelah datang ke Balai Diklat itu Rote. Halo Sobat BDK Bisa, gimana kabarnya Sobat? Pastinya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali lagi di podcast BDK Denpasar. Udah lama kayaknya podcast BDK Denpasar nggak menyapa Sobat semua nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang paling terkenal nih sedunia akhirat ya Saudara ya. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Iza Suryani. Assalamualaikum Mbak Iza. Sedunia akhirat berat itu Bu Cucu. Iya nggak apa-apa Mbak. Iya. Sobat semua, Mbak Iza ini adalah pegawai BDK Denpasar. Pastinya kalau Sobat sudah pernah ikut pelatihan, sudah pasti mengenal beliau ya, karena beliau ini sering banget jadi panitia di pelatihan di Bali, NTB, dan NTT. Nah, kabar buruknya adalah kabar baik dong. Oh, kabar buruk baik ya? Iya, jadi kabar buruk. Kan jadi bahagia. Iya, jadi Sobat, per September ini kalau Sobat ikut pelatihan di BDK Denpasar, mungkin tidak akan bertemu dengan beliau, karena per September ini beliau akan hijrah ya Mbak Iza ya. Bagus, hijrah dari Bali ke Solo Saudara. Aduh, sebenarnya sangat sedih sekali ya, tapi bagaimana lagi, karena memang beliau nggak apa-apa ya Mbak ya? Berat Bu. Berat. Dari tadi berat Mbak aja ya. Iya, yang berat itu Dilan Mbak. Iya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bertanya-tanya, karena selama 15 tahun ini nggak pernah ada yang nanyain beliau Sobat BDK Bisa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan tanya sedikit-sedikit terkait dengan gimana sih pengalaman beliau Mbak Iza selama berkarir di BDK Denpasar. Oke, saya sudah siapin list nih. Sebenarnya sudah beliau tahu nih listnya seperti apa. Tapi ya nggak apa-apa ya, biar formal aja ya. Oke, Mbak Iza udah siap dengan pertanyaannya? Pertanyaannya gampang, jawabannya berat. Iya gitu ya, nggak apa-apa. Emang sengaja dibuat Mbak. Hidup ini nggak ada yang ringan Mbak. Insya Allah. Iya. Oke, jadi yang pertama ini Mbak, sebenarnya nih mungkin teman-teman Sobat BDK Bisa ini pengen tahu Mbak ini sebenarnya sudah berapa lama sih sebenarnya bekerja di BDK Denpasar? Berapa lama? Kalau berapa lama sesuai dengan yang disimpel, itu 15 tahun 7 bulan kalau nggak salah ya. Wah, 15 tahun 7 bulan. Tempenya 2009. 15 tahun. Lama ya? Lama Mbak. Itu kalau udah punya anak tuh udah hitungannya SMP Mbak. Berarti jangan ngomongin anak dan keluarga. Gitu. Itu sensitif buat saya. Siap. Ya yang lainnya aja. Oke, berarti totalnya sudah 15 tahun 7 bulan. Insya Allah semoga saya nggak salah. Iya, berarti udah lumayan lama ya. Kayaknya saya waktu itu masih SMP deh Mbak, 15 tahun 7 bulan. Skip. Oke, nah selama 15 tahun itu Mbak pengalaman bekerjanya itu apakah di satu tempat saja di BDK Denpasar atau sempat berpindah nih mungkin dari seksi ini ke seksi ini atau gimana? Pertama masuk ke Balai Diklat itu saya ditempatkan di seksi teknis. Kalau dulu kan ada 2 seksi ya, ada seksi teknis sama seksi administrasi. Jadi pertama kali masuk anak baru jebrol itu di seksi teknis. Ya dulu kan nggak kayak sekarang ya, pembagian tugasnya udah jelas. Dulu segala macam lah sudah dicobain di seksi teknis itu 10 tahun. Kemudian dimulai dari 11 tahun sampai sekarang itu di rolling, turun, dimutasi, dipanggil, maksudnya ditempatkan di kepegawaian gitu, hampir berapa? 5 tahun kayaknya di kepegawaian. Lumayan lama juga ya. ya. 5 tahun. Jadi selama 15 tahun, alhamdulillah sudah merasakan gimana bekerja di seksi, terkait dengan penyelenggaraan diklat. Ya, kemudian 5 tahun dapat pengalaman baru lagi di tata usaha. Ya khususnya di kepegawaian, tapi secara tidak langsung kan di tata usaha
luas. Jadi paling enggak tahu lah banyak info gitu. Berarti emang udah sangat berpengalaman ya Sobat BDK Bisan, Mbak Iza. Udah asam garamnya udah banyak ya. Berat kok. Atau banyak yang pahit Mbak sebenarnya? Jangan banyak pengalaman, masih ada yang 30 tahun masa kerja. Malu kalau banyak pengalaman. Berat ini. Iya, nggak apa-apa ya Sobat BDK. Kan kita menggali informasi dan mencari tahu pengalaman-pengalaman Mbak Iza itu seperti apa sebenarnya. Mungkin di depan tersenyum, tetapi di belakang mungkin terlihat banyak beban kerja seperti itu. Bukan maksudnya curhat, mohon maaf. Iya, sepertinya Bu Cucu tahu kata hati saya. Iya, bisa baca pikiran, ilmu kebatinan. Baik, lanjut. Nah, Mbak Iza kan udah 15 tahun nih. Kelihatan nggak sih perbedaan BDK yang dulu dengan yang sekarang? Kan kalau saya nih pribadi baru 4 tahun nih, jadi tahunnya BDK ya sudah luar biasa dengan segala fasilitas. Nah, kalau yang mungkin 10 tahun ke belakang tuh seperti apa? 10 tahun ke belakang ya, ya alhamdulillah sih. Kalau anak saya 90-an itu mengalami perubahan dari masa konvensional ya ke milenial. Kayaknya kalau saya mungkin di BDK gitu ya, dari dulu itu ada masa manual. Jadi input peserta manual, kemudian kita belum ada SIM diklat, kemudian sekarang kesini ada SIM diklat, sertifikat semua, kemudian online semua ya. Online. Gak hanya itu sih, gedung, semuanya ada ya, bangunan pasti berubah semuanya, kemudian sistem cara bekerja, bangunan semuanya, dan tentu saja pegawai yang mendukung itu kan SDM-nya itu kan ganti, ada yang pensiun, ada yang baru. Yang jelas sih selama 15 tahun banyak perubahannya. Kalau secara signifikan nggak bisa semua disebutin ya, tapi itu tadi dari mulai pekerjaan, cara bekerja manual ke online, semuanya sekarang online, by digital ya. Kemudian fisik, kemudian dari SDM yang mendukung, semuanya ada perubahan. Iya, Semoga saya juga mengalami perubahan ya. Apanya? Semoga saya mengalami perubahan. Apanya yang berubah? Kan saya manusia manual, dari konvensional. Manusia manual. Iya, manusia manual. Oke, berarti iya, kan? Sepertinya mengarah ke lebih positif ya, kalau misalnya perubahannya lebih banyak ke positif ya, dari yang dulu sampai yang sekarang gitu. Termasuk adanya saya juga positif berarti. Tentu ada Bu perahu. Dulu kita nggak punya perahu loh Bu. Masa? Masya Allah, berarti dengan kedatangan saya lebih bahagia gitu. Sepertinya. Harusnya. Baiklah, skip. Next. Kemudian, nah ini pertanyaan yang sepertinya akan menguras emosi dan air mata. Ya. Suka dukanya nih di BDK seperti apa? Mungkin selama berinteraksi, atau mungkin kan kita tahu ya Sobat BDK, kalau pegawai BDK itu sebenarnya mobilisasinya tuh sangat tinggi. Jadi minggu ini bisa ada di NTB, minggu depan bisa di NTT. Nah, pastinya banyak suka duka nih. Boleh diceritain sedikit? Kalau bicara suka duka itu pasti panjang ya, panjang, mata kanan dan kiri kemana-mana gitu kan. mau nangis tapi gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi suka dukanya banyak. Kalau mau diceritain dari mana saya bingung ya. Kalau sudah ngomong suka duka, bingung saya ngomong suka duka ini. Sukanya karena kita hampir kayak semua orang beli diklat, sukanya kita bisa bisa dibilang jalan-jalan, tapi sebenarnya kan bekerja sambil jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan ke 3 wilayah kerja, enggak hanya Bali, NTB juga NTT. Bukan ketemu ya, datang ke pulau-pulau yang nggak pernah dulu kita datangi. Dulu kita taunya Pulau Roti, ternyata setelah datang ke Bali Diklat itu Rote, jadi Pulau Rotendau, bukan Pulau Roti ya. Waktu SMP kan taunya Pulau Roti, ternyata Rotendau. Kemudian banyak pulau yang baru kita tahu, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan budaya yang sama sekali dulu nggak pernah kita tahu. Sukanya banyak sekali. Perjalanan kita menuju ke masing-masing tempat, PDWK, pelatihan itu juga penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan itu pasti ada sukanya, walaupun dukanya juga banyak. Di antara semua foto-foto foto-foto kita yang ada di pelatihan dan di semua laporan itu kan pasti ada juga perjalanan penuh-liku datang ke tempat pelatihan, itu pasti ada, dan semua mengalami sama saya juga. Banyak pastinya.
kemana? Yang pertama kali sih waktu itu jadi panitia keluar. Itu pertama kali saya dulu kalau nggak salah di ND itu pertama kali. Zaman dulu tuh kan kayak sekarang kan lebih minim bawaannya. Kalau dulu kan kita banyak PDWK, ya. Udah kayak fisik orang semua betul, jadi dibawa. Udah kayak orang mau Pindahan. pergi pindahan, udah sekeluarga mau pergi pindahan gitu. Itu dulu itu suka dukanya bawa banyak barang. Kemudian tempat yang kita datangi itu ternyata ekspektasinya beda dengan yang kita pikirkan karena baru pertama kali gitu kan. Terus belum kemudian kayak kita ke Ruteng lewat Jalur Labuan Bajo Darat itu kan juga menguras banyak energi, tenaga. Kemudian sampai tiba di Borong tuh lebih jauh lagi. Kemudian apa ya itu suka duka ya. Ya banyak sih, tapi kalau mau disebutin kayaknya nggak cukup di waktunya 1 jam. Tapi yang jelas banyak dapat pengalaman, dapat apa ya ilmu baru, lebih mengakrabkan dan mengeratkan lah di antara teman-teman satu kantor, kebersamaannya. Iya itu sih kayaknya yang apa ya dukanya itu ada banyak tapi bingung saya mau mengatakan. Yang jelas yang dukanya itu yang pertama yang dukanya itu karena 2 kali bukan 2 kali sih, tepat di hari yang sama, di hari Rabu menggunakan baju endak di hari Rabu. Yang pertama itu pertama kali kita lockdown. Yang pas COVID ya? Ya, lockdown COVID. Itu di hari Rabu, baru hari ketiga. Dan itu pertama kali saya kena GKO. Belum pernah saya kena GKO, baru di hari ketiga kita sudah harus pulang karena mau lockdown. Itu dari Rabu menggunakan baju resmi kita yang ungu. Kemudian 2 tahun kemudian kita pergi ke Sika juga. Waktu itu masih banyak proses kan, karena masih ada apa ya masih terbatas lah, masih dibatasi COVID itu ya, masih ada pembatasan. Sama juga di hari Rabu, Rabu juga kita juga diharuskan pulang karena berbagai macam waktu itu apa ya ada pertimbangan dan ya pokoknya kondisi yang belum tidak stabil. Ya itu jadi itu juga duka di 5 tahun 5 tahun terakhir ini ya? Ya 5 tahun terakhir di balik duka-duka yang lain. Ya, itulah yang mungkin bisa diceritain. Jadi suka dukanya kalau diceritakannya bisa 2 hari 2 malam mungkin ya Mbak ya? 2 hari 2 malam. Sudah menyiapkan sebenarnya banyak kata-kata apa yang sukanya, apa yang dukanya, tiba-tiba ditanya Bu Cucu jadi berat. Aduh, nanti penonton semua ini ada 5.000 orang di depan kita. Biasanya nggak ada yang menangis, nonton. Bu Iza. Kok banyak ya? Banyak coba. Siap. Jadi kalau digambarkan itu memang suka dukanya itu kompleks ya Bu Iza. Apalagi 15 tahun sudah mengabdi, kemudian dengan perjalanan yang kalau mungkin Sobat BDK tahu bahwa kita kadang harus menempuh perjalanan darat, laut, udara lengkap ya Bu Iza ya dengan sebagainya, belum lagi kondisi kalau misalnya lagi nggak fit, waduh itu memang butuh perjuangan. Suka dukanya pegawai BDK Denpasar. Betul. Ya. Oke, siap, terima kasih. Nah, sekarang kita cari nih 15 tahun bukan waktu yang pendek untuk sebagai seorang pegawai. Pastinya banyak sekali pengalaman, tadi sudah banyak diceritakan. Nah, kita mau cari satu yang paling berkesan pas saat lagi PDWK nih atau pelatihan wilayah kerja yang paling berkesan, nggak bisa dilupakan lah, momen apa? Yang paling berkesan selama PDWK? Iya. Waduh, banyak. Saya kalau harus pilih satu yang mana ya? Mungkin pas lagi mendampingi peserta, ada apa tiba-tiba terus teringat, atau mungkin pas momen jalan-jalannya boleh. Pas momen yang paling berkesan, aduh sebenarnya banyak yang mau pilih satu, yang mana ya? Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Flashback. Yang mana ya? Oh, ini aja. Saya pilih itu 1 tahun setelah saya prajabatan. Kita ada pelatihan dulu namanya pelatihan Inpres. Itu diwajibkan ada pelatihan itu. Jadi kalau dulu itu pelatihan keluar kota itu kan nggak seperti sekarang.
sekarang kan pendek, 6 atau 7 hari. Kalau dulu itu kan sampai 10 atau 15 hari. Lumayan lama ya? Ya, di waktu 2 minggu. Itu berkesan karena kita pergi, kalau tidak salah itu selama 18 hari, 2 kali pelatihan impress. Itu lumayan, karena belum, kenapa berkesan? Karena waktu itu kita belum naik pesawat, ya, kita jalur darat, pakai mobil kantor, kemudian nyebrang ke Lombok, kemudian di sana selama 18 hari 2 kali pelatihan dengan tim yang bisa dibilang dengan rentang yang lama. Timnya cuma, kalau tidak salah 4, kalau nggak salah 4 orang? Iya, 4 orang. Itu termasuk WI? Itu untuk panitianya aja. Oh, panitia aja ada 4. Oh, berarti kalau nggak salah sama 4. Sama WI Suara berenam ya? Ya, berenam. Ketika itu, tapi ketika itu WI kalau tidak salah belum dibatasi kayak sekarang ya. Iya. Kalau jumlah WI-nya masih banyak. Kalau nggak salah panitianya sih kalau tidak salah cuma 4. Itu berkesan karena selain lama perjalanan, ya juga di situ udah sudah mulai kerasa nih badan nggak enak, campur aduk. Ternyata diklatnya masih lanjut gitu kan. Terus selanjutnya ketika tutup pun kita harus masih menaiki gunung, melewati lembah, perjalanan pulang. Seperti Hattori. Iya, betul. Iya. Itu sih kayaknya yang saya ambil paling besar. Sebenarnya banyak kalau mau diceritakan satu-satu. Tapi karena itu adalah diklat pelatihan pertama setelah saya prajabatan yang lama menurut saya. Berarti kira-kira itu sekitar 14 atau 13 tahun yang lalu ya? Betul, 2011 kalau nggak salah. 2011 saya prajabatan 2010. Ya, berarti udah sangat ini ya. Dulu tuh ternyata kalau mau sobat BDK mau tahu, ternyata pelatihan itu durasinya itu sampai 10 sampai 15 hari ya. 10 sampai 15 hari dulu. Biasanya nih Mbak, kalau pelatihan itu peserta kalau ditanya kesannya apa? Pengen ditambah lagi harinya? Betul. Mungkin bisa flashback ya ke beberapa tahun lalu ya. Itu peserta yang sekarang. Kalau peserta yang dulu itu kan 10 sampai 15 hari ya, 10 hari. Kemudian kalau ada diklat peningkatan atau untuk biasanya tugas tambahan pengawas atau kepala madrasah itu kan lama. Sekarang mintanya tambah-tambah. Kalau dulu sih mungkin ampun-ampun. Tapi bondingnya pasti kerasa ya, karena sesama panitia, terus menjalani 14 hari atau 15 hari itu bersama, bondingnya masih terasa ya. Kemana-mana bareng, makan bareng. Nah itu. Nah ini nih yang pertanyaan. Berat kayaknya. Neng. Bukan lagi pengalaman, tapi selama 15 tahun ini sudah banyak berinteraksi dengan pegawai ya, kita ngomongin pegawai aja nih. Nah, menurut Mbak Iza di 15 tahun ini siapa yang paling berpengaruh mungkin, atau yang paling membuat Mbak Iza ketika memutuskan untuk pindah, aduh kok saya sedih ya berpisah dengan ini. Boleh kok lebih dari satu, nggak apa-apa. Banyak dong ya. Kalau yang maksudnya berpengaruh? Iya, yang berpengaruh yang di kehidupan selama kepegawaian ini 15 tahun ini. Mungkin yang sudah pensiun juga boleh. Kalau yang berpengaruh sebenarnya banyak, yang membantu, mendukung, itu dari yang sudah purna ada juga. Itu kan maksudnya mengingatkan, kemudian kalau saya dalam bekerja diluruskan, mungkin diingatkan. Kalau yang sampai sekarang bingung ya mau menyebutkannya, kalau mau disebutin dari Widya Iswara ada, teman-teman semuanya ada. Siapa ya, Pak Kepala Balai pasti pas sudah mengalami pergantian ya. Semenjak bekerja di sini sudah mengalami pergantian. Lebih dari 5 mungkin? Enggak? 5 kayaknya 5. Ya. Tentunya pertama Pak Kepala Balai pasti. Kemudian kalau yang terakhir bekerja ini ke atasan saya langsung, Pak Kasubag. Sering diganggu lah, karena sering diganggu. Kemudian tentu saja tetangga terdekat saya selama 5 tahun ini ya, saya ambil yang terdekat aja ya. Kalau diambil 15 tahun itu akan ada banyak. Sebenarnya mau disebutin satu-satu dari saya di seksi siapa. Tiap orang punya kesannya masing-masing ya. Kemudian ketika di WI, maksudnya di Widya Iswara siapa, tapi jarak terdekat aja 6 tahun inilah, 6 sampai 5 tahun sebelum saya pindah ini, yaitu Pak Kepala Balai pasti iya, kemudian Pak Kasubag karena atasan saya langsung terkait dengan pekerjaan dan banyak hal,
karena beliau yang mengurus rumah tangga kantor. Kemudian pastinya tetangga terdekat saya, teman di samping saya, teman seangkatan saya, ada dari kita nggak punya apa-apa, nol, sampai akhirnya kita ada apa-apanya, sampai kita ada apa-apanya. Udah bisa nebak siapa pasti ya. Yang 5 tahun ini karena saya nol saya belum punya pengalaman apa-apa di kepegawaian, kemudian turun menemani duduk di kepegawaian itu kan nggak gampang. Banyaklah saya sering ya bertengkar kemudian saling mendukung juga karena posisinya paling deket ya. Betul, teman dan ya, satu job lah, satu job desk. Kayak judul itu sinetron Tetangga Masa gitu. Oh gitu, bukan Upin Ipin? Kayak Upin Ipin juga bisa, tapi lebih kayak dia tuh satu orang berbagai macam mode, bisa jadi Ipin, bisa jadi Kak Ros, bisa jadi Cikgu. Tergantung situasi dan kondisi. Itu banyak. Dalam pekerjaan juga menemani, karena dia juga menemani dari kita bener-bener prajab ya CPNS, kita kan berlima. Nah kalau kita masih utuh sih sebenarnya Bu Ani, Bu Ririn, kemudian Bu Maderiani, ada Pak Witnyane waktu itu, dan saya sendiri. Kalau semuanya kumpul dan ada, insya Allah teman seperjuangan dari kita, satu angkatan lah, itu yang saling mendukung sampai kita sekarang ada. Tapi karena yang 2 sudah protol pas kemana, jadi yang 3 ini ya kita termasuk teman dekat dan saling mendukung. Kemudian teman-teman di TU ini 2 tahun terakhir ini mengisi hari-hari ya. Kalau kita pulang di kosan kan udah sepi, tapi kalau kita balik masuk kerja, teman-teman di TU ini luar biasa. Menghidupkan suasana. Iya, dari menghidupkan suasana sampai meredupkan lagi. sampai mematikan sampai guyonannya. Iya, semoga nggak dimasukin ke hati. Tapi semua teman-teman di tata usaha ini selama saya bekerja 5 tahun terakhir ini itu mengisi hari-hari, mengisi cerita dalam kehidupan saya sangat berwarna, berkesan, pengalamannya banyak. Pokoknya semua teman-teman di TU 5 tahun ini, 5 tahun terakhir lah, terima kasih untuk semuanya. Termasuk saya dong. Iya, semuanya teman-teman di TU. Kalau mau juga terima kasih juga, sebenarnya pengen ucapin terima kasih ke seksi ya, 10 tahun saya di sana. Paling lama ya Mbak ya di sini paling lama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di seksi, tapi ya itu sebagian besar saya sebenarnya ditinggalkan lebih dahulu daripada teman-teman dari saya CPNS di sana. Ditinggal sama beberapa rekan, bukan ditinggal pergi, tapi karena waktu itu kan ada akan berpindah ke Widya Iswara, jadi saya ditinggal duluan. Satu-satu tuh sebenarnya lebih dulu meninggalkan saya, bukan saya yang turun dari seksi ke ke tata usaha gitu. Kemudian kalau ada pun yang sudah purna ada, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendukung selama saya di seksi. Kemudian kepada dulu ada Pak Kasih, sekarang nggak ada ya. Ada Pak Ahmad Zaini ya. Kepada teman-teman semua yang ada di seksi, terima kasih untuk semua pengalamannya selama 10 tahun. Dari yang ada sudah purna sampai yang masih ada. Ya itu aja sih. Semuanya berkesan. Agak mengharukan ya. Iya, mau nangis tapi ditahan. Coba nggak ada tisu, makanya kita tahan aja. Takutnya nggak bisa ngelap ya, Sobat Bidika. Netizennya itu semuanya pada tangis palsu kayak. Soalnya saya pribadi juga sebenarnya sangat berkesan dengan Mbak Iza selama 4 tahun ya, 4 tahun kurang saya sudah banyak dibimbing, banyak mendapatkan pengalaman dari beliau. Berat ya, sebenarnya saya doanya itu supaya Mbak Iza nggak jadi pindah Sobat BDK, tapi ya mau bagaimana, mungkin yang terbaik adalah buat Mbak Iza adalah mungkin hijrah. Nah, mau tahu hijrahnya kemana? Coba Mbak Iza tolong dong diceritain mau pindah kemana? Iya, nggak apa-apa, coba tahu nanti ada Sobat BDK yang mampir ke sana terus ketemu ada Mbak Iza gitu. Mau pindah kemana sih Mbak? Mau pindah, kemana ya? Pindahnya ke Surakarta. Tepat dan tempatnya untuk teman-teman BDK aja kali. Ya, nanti kalau ibu cucu dan teman-teman lain bolehlah. Kalau sobat penasaran langsung ke BDK aja, nanti kita spill, kita kasih tahu kalau kalau ke Jogja atau main ke Jogja bisa lah melipir sedikit ke saya. Siap, siapa tahu ya nanti Bu ada BDK ada
apa namanya ya, rencana mungkin mau mampir ke sana serombongan, insya Allah. Amin amin. Ada rezeki, didoain dulu aja ya Sobat BDK. Oke, next, terakhir. Sebenarnya nggak mau terakhir, tapi ini listnya terakhir. Pertanyaannya berat loh Bu. Jawabannya berat ya. Pesan untuk BDK. Jadi Mbak Iza pasti sebenarnya juga ada rasa yang berat gitu untuk meninggalkan BDK ini karena sudah bersama 15 tahun. Nah, untuk kedepannya ini pesannya untuk BDK apa? Pertanyaannya berat ya Bu Jojo, pesan kayak saya udah tua banget gitu ya, udah purna bakti gitu, udah mau purna bakti besok. Kalau pesan itu kayaknya jawabannya akan berat gitu ya. Baiknya jangan pesan ya. Doa aja ya. Iya, boleh doa aja ya. Kalau harapan, pesan, iya. Kalau pesan kayaknya pengalaman saya belum cukup kayaknya untuk memberikan pesan gitu, kayak berat kayaknya kalau pesan. Jadi mendoakan kantor tempat saya bekerja selama 15 tahun. Mendoakan yang pertama tentunya sukses, semua tujuan, kemudian semua yang dicita-citakan, perubahan, semua dimudahkan dan dilancarkan. Kemudian kok jadi nih? Jadi haru. Jadi haru. Ntar lagi ada back songnya nih tuh. Gitu. Iya. Kemudian doakan semua teman-teman yang pertama sehat. Iya. Karena amin. Melihat ritme bekerja di Balai Diklat itu emang bisa dibilang enggak biasa. Jadi semoga teman-teman semua sehat dalam menjalani semua pekerjaan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan. Kemudian cita-cita besar Balai Diklat Keagamaan Denpasar ini terwujud. Amin. Kemudian cita-cita besar Bapak Kepala Balai dan seluruh jajarannya dimudahkan dalam mewujudkannya. Iya. Kemudian itu aja, itu doa saya. Doa-doa yang lain banyak, tapi yang bisa tersampaikan, terkatakan hanya itu aja. Tapi insya Allah pasti sudah mencakup semua yang doa yang terbaik lah untuk kita semua, baik untuk instansi kita, yang pegawai-pegawainya juga gitu. Satu lagi, semoga silaturahmi terus berjalan. Iya. Silaturahmi pinjam 100? Enggak. Itu bukan pinjam 100, nanti balikinnya gimana? Iya, gitu. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman yang di sini. Oh, pesan-pesan ada request dari pemirsa, teman-teman yang di sini. Berat pesan ini aja, pesan geprek itu saya pesan. Itu bukan itu Mbak Iza. Pesan-pesan, aduh berat pesan-pesan. Mungkin teman-teman kedepannya lebih menggerakkan fisik untuk beraktivitas kan boleh juga. Yang namanya pesan kan ya. Benar. Lebih banyak bergerak, supaya sehat. Betul. Kemudian lebih banyak bercanda, Bercanda terus, itu penting ya. Lebih banyak saling memaafkan juga. Habis bercanda jangan disimpan di hati. Kemudian semoga sehat selalu. Amin. Itu aja. Apa lagi ya? Mungkin untuk kedepannya bisa kinerjanya semakin baik. Bisa juga untuk teman-teman semoga bisa melewati semua fase pekerjaan, karena pekerjaan semakin ke depan bukan semakin mudah, tapi semakin kompleks, semakin kompleks dan sulit. Semoga kerjasama satu sama lain bisa lebih ditingkatkan, bisa bahasa keren sekarang bondingnya. Bondingnya lebih kuat lagi. Kemudian saling mudah tersenyum, mudah memaafkan aja. Kemudian banyak tertawa, bercanda, jangan lupa maafkan lagi pada saya. Itu aja. Jangan lupa bahagia. Kebanyakan pesan dan kesan nanti bingung. Baik Sobat BDK Bisa, itulah tadi interview singkat kita dengan Mbak Iza, pegawai BDK Denpasar yang sudah 15 tahun
mengabdi nih, dan sebentar lagi beliau akan meninggalkan kantor tercintanya untuk melanjutkan pengabdiannya di tempat lain. Kita doakan semoga Mbak Isa sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang lain dan mungkin nanti akan dengan topik yang berbeda juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Kayaknya ada suara saya yang ngerebek. Ngomong apa ya tadi? Cucu bagus sekali secara ngomongnya, saya nggak kelihatan deh. Aku udah duduk. Jangan gitu. Aku. Ini mau di-syuting juga tak? もうすぐ別れの時が来る心が痛むほど辛い君の笑顔が消えてゆく手を振りながら言えないよ It's hard to say goodbye 胸に響くこの想い涙こらえて微笑むさよならは言えない君と過ごした日々がよみがえる思い出が胸に迫るこの瞬間を忘れないで君のことを思い続ける遠く離れても心はつながる新しい道を歩いても君と過ごしたこの時間いつまで